Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita seri Gensoki volume 25. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu agar kalian juga dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Video ini adalah part ketiga atau part terakhir untuk pembahasan volume 25. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya, setelah Lina mengaktifkan sihir Pandora, lingkaran sihir raksasa mulai muncul di atas langit. Semua orang melihat lingkaran sihir tersebut. Nah, di momen inilah akhirnya semua orang kembali mengingat Ryo. Latifah kembali menyebut Oni-chan seperti biasanya. Sementara yang lainnya juga mulai menyebut Ryo satu persatu. Semuanya bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka melupakan Ryo? Liselot menduga bahwa pemicunya adalah di akhir pertarungan melawan Erika. Semua orang yakin bahwa saat itu Ryo dan Aicia menggunakan kekuatan yang besar untuk melindungi semua orang. Meskipun dengan bayaran mereka akan dilupakan. Celia ditanya apakah ia mengingat Ryo sejak awal. Celia menjelaskan bahwa awalnya ia juga lupa, tapi entah bagaimana ia menjadi ingat kembali. Ingatan mereka yang sebelumnya terasa aneh dan terasa kosong mulai terisi satu persatu. Christina dan yang lainnya juga mengingat momen di mana Ryo menyelamatkannya saat mengungsi dari Rodania. Di sini semua orang sepakat untuk menyambut Ryo setelah pertarungannya selesai. Dengan kata lain, mereka ingin memberikan semacam surprise kepada Ryo bahwa mereka semua telah mengingatnya kembali. Mereka yakin bahwa Ryo pastinya akan sangat senang. Sementara itu kita berpindah ke POV Ryo yang sedang bertarung dengan golem di langit. Di sini Ryo merasakan tatapan Latifah dan yang lainnya yang entah bagaimana terasa berbeda. Nah, kondisinya di sini Ryo belum tahu bahwa semua orang sebenarnya sudah mengingatnya kembali. Ryo kembali fokus ke pertarungan. Setelah melihat lingkaran sihir raksasa di atas langit, Ryo menyadari bahwa inilah sinyal yang dimaksud oleh Lina. Yang berarti mulai dari sini Ryo akan fokus mengaktifkan otoritasnya. Ryo memanggil Sora. Nah, seorang transenden dapat memanggil paksa familiarnya ke hadapannya. Ketika Ryo memanggil Sora, dalam sekejap Sora tiba-tiba muncul di hadapan Ryo. Ryo memberitahu rencananya pada Sora bahwa ia akan menggunakan otoritasnya. Ryo meminta Sora untuk melumpuhkan dan menghentikan pergerakan golem, sehingga Ryo bisa fokus menyerang golem dengan otoritasnya. Sora mengerti, mulai dari sini situasinya akan menjadi 3 lawan 1. Ryo, Aicia, dan Sora melawan 2 golem. Nah, karena di sini ada 2 golem, untuk memudahkan penjelasan, Mimin akan menyebut golem pertama atau golem yang sejauh ini dilawan oleh Sora itu sebagai golem Sora. Sementara golem kedua yang dilawan Ryo dan Aicia di atap kastil itu sebagai golem Ryo. Lanjut, golem Sora mendekat. Sora menanganinya dan mereka pun saling adu tinju. Ryo juga melanjutkan pertarungannya dengan golem Ryo. Kali ini kedua golem semakin gesit. Ryo mengalihkan serangannya ke golem Sora dan membuatnya lengah. Sora menyerangnya dan golem Sora menangkisnya dengan kedua tangannya. Pukulan Sora berhasil membuat tangan golem Sora hancur. Sora terus menyerang dan melumpuhkan golem Sora. Sementara itu Aicia meningkatkan level asimilasi ke 100% dan Ryo pun mengaktifkan otoritasnya. Dengan itu Ryo berhasil melenyapkan golem hingga hanya tersisa intinya saja. Ryo segera mengambil dan menyimpan inti golem ke ruang penyimpanannya. Setelah menggunakan otoritasnya, Ryo sedikit pusing. Kini hanya tersisa 1 golem lagi, yaitu golem Ryo. Setelah melihat Ryo menghabisi golem Sora dengan otoritasnya, golem Ryo kelihatannya menjadi sangat waspada. Ia menjaga jarak dari Ryo. Sora mengejar golem Ryo. Golem Ryo menargetkan semua orang yang ada di atap kastil. Ia menghujaninya dengan tombak cahaya. Melihat itu, Ryo buru-buru mengejar tombak cahaya yang ditembakkan oleh golem dan ingin menghentikannya. Sayangnya, tombak cahaya terlalu cepat. Kalau begini terus, Ryo takkan sempat untuk melindungi semua orang. Di sini, emosi Ryo yang ingin melindungi semua orang tiba-tiba meningkat drastis. Tiba-tiba seluruh tubuh Ryo bercahaya. Level asimilasi yang harusnya mentok di angka 100%
kini dilampaui oleh Ryo. Saat ini tubuh Ryo sepenuhnya menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya terasa sangat ringan. Ryo pun bergerak dengan kecepatan kilat dan berhasil tiba lebih dulu di tempat semua orang. Begitu tiba di tempat semua orang, Ryo segera mengeluarkan tombak cahaya dengan jumlah yang sama banyaknya untuk menghentikan seluruh tombak dari golem. Sementara itu, golem Ryo terlihat mendekat dan ingin menyerang Ryo. Terlihat juga Sora yang sedang mengejar golem itu. Ryo mengatakan pada Sora untuk menyerahkan sisanya padanya. Sora pun mengerti dan ia pun mendarat di atap kastil. Ryo membuat 4 tombak cahaya lalu melumpuhkan kedua tangan dan kaki dari golem dengan itu. Ryo bergerak dengan kecepatan kilat mengejar golem yang ingin kabur. Golem menyerang Ryo dengan ekornya. Ryo membiarkannya dan ekor golem pun menembus tubuh Ryo. Tapi tenang saja, di sini Ryo sedang dalam mode asimilasi penuh. Jadi meskipun ia terluka parah sekalipun, itu takkan bisa membunuhnya dengan mudah. Lanjut, Ryo kemudian mengaktifkan otoritasnya dan menusukkan pedangnya ke tubuh golem. Dengan begitu, golem Ryo pun lenyap. Ryo mengambil inti golem dan menyimpannya. Dengan ini, pertarungan melawan golem telah berakhir. Ryo segera kembali ke atap kastil. Ryo menurunkan level asimilasinya dengan Aisyah. Ryo merasa sedikit pusing. Ryo memanggil Sora dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Sebagai transenden, Ryo sadar bahwa ia harus menjaga jarak dari semua orang. Namun saat itu, Latifah tiba-tiba mendekat dan langsung memeluk Ryo sambil menyebut Oni-chan. Ryo tentu saja terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan aturan Tuhannya. Seketika Ryo berpikir dan menyadari bahwa ini semua karena lingkaran sihir raksasa yang tadi muncul di langit. Ryo balas menyapa Latifah. Ia bertanya dan memastikan apakah ia benar-benar mengingat Ryo. Latifah menegaskan bahwa ia sudah ingat kembali. Ia juga meminta maaf karena sudah melupakan Ryo. Ryo mengatakan bahwa itu tak apa-apa. Ryo saat ini sangat senang karena semua orang kini telah mengingatnya kembali. Latifah meminta Ryo membuka topengnya. Ryo pun membuka topengnya dan di sini Ryo terlihat sedang menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan. Ryo segera menyeka air matanya. Tak lama setelahnya, Ryo merasa pusing dan ia seolah ingin jatuh ke belakang. Latifah segera memeluk Ryo. Semua orang juga panik, mereka semua segera mendekat pada Ryo. Sementara itu kita berpindah ke POV Reis. Saat ini Reis sedang mengamati situasi dari langit. Tak lama tiba-tiba Lina muncul dan menyapa Reis. Di sini Lina menyebut Reis dengan nama aslinya, yaitu Fenris. Di sini Lina mengubah atau menyamarkan penampilannya menggunakan semacam artefak. Jadi penampilan Lina saat ini adalah penampilan aslinya saat 1000 tahun yang lalu. Di sini Lina menyinggung bahwa Reis dan El kelihatannya baik-baik saja. Reis menjawab bahwa ia juga tak menyangka Lina masih hidup. Lina kemudian meminta atau lebih tepatnya memberi saran pada Reis untuk tidak mengganggu kastil kerajaan Galar lagi. Sebagai gantinya, Lina juga akan berjanji tak akan mengganggu labirin yang dikelola oleh Reis dan El. Reis menjawab dan bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin dilindungi oleh Lina sampai harus membuat penghalang sekuat ini. Lina bertanya balik, bukankah Reis juga ingin mengincar sesuatu di tempat ini sampai harus mengerahkan 2 golem? Reis membalas lagi seolah mengancam dengan mengatakan seolah golem yang ia punya tidak hanya 2, tapi ada banyak. Lina mengancam balik dengan mengatakan seolah Lina juga masih punya banyak kartu truf yang ia sembunyikan. Lina menantang Reis dengan bertanya bagaimana jika mereka melakukan perang skala besar sekalian. Tim Lina punya Ryo yang terkuat dan Lina sendiri. Sementara Reis kelihatannya saat ini cukup lemah. Reis membalas dengan mengatakan bahwa Ryo juga kelihatannya jauh melemah dibandingkan 1000 tahun yang lalu. Lina tak setuju dan mengejek bahwa mata Reis sudah rusak. Lina menebak bahwa Reis dan El saat ini belum siap. Reis bertanya apakah Lina tahu rencana mereka. Lina mengatakan bahwa ia sudah tahu bahkan sejak 1000 tahun yang lalu. Mendengar itu, Reis menyerah. Ia menerima tawaran Lina. Jadi mulai saat ini, Reis tak boleh lagi mengganggu kastil kerajaan Galar. Sementara Lina juga tak boleh mengganggu labirin yang dikelola oleh Reis dan El. Dengan kesepakatan itu, Reis pun berteleport dan pergi dari tempat itu.
Setelah Reis pergi, Lina melepaskan anting yang merupakan artefak yang ia kenakan. Dengan begitu penampilannya pun kembali menjadi Miharu. Lina menyimpan anting di ruang penyimpanannya. Setelah itu ia berteleport dan menghilang dari tempat itu. Scene kemudian berpindah kembali ke atap kastil. Aisyah tiba-tiba mewujudkan dirinya lalu menopang Ryo yang pusing dan hampir terjatuh. Ryo berpikir bahwa beban pada tubuhnya kali ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kemungkinan ini karena Ryo mengaktifkan otoritasnya 2 kali berturut-turut. Sora merasa kesal, atau lebih tepatnya cemburu, karena melihat Aisyah memeluk Ryo dengan erat. Aisyah beralasan bahwa ia sedang menopang Ryo yang sedang pusing. Semua orang menatap ke arah Sora. Mereka tiba-tiba mengingat kembali bahwa itu adalah Sora. Latifah melompat ke arah Sora dan memeluknya. Sora terlihat kesal karena diperlakukan seperti anak kecil. Meskipun sebenarnya di sini ia membiarkannya dan tak melawan sedikit pun. Ryo kemudian maju dan menyapa Raja Galar Francois. Setelah itu, Miharu terlihat muncul dari langit. Miharu mendarat di atap kastil. Segera setelah mendarat, Miharu langsung memeluk Ryo dan menciumnya. Ciuman Miharu di sini itu bukan kecupan, tapi ciuman yang bergairah dan main lidah. Ryo sendiri dan semua orang tentunya sangat terkejut. Ryo ingin melepaskan diri dan menjauh dari Miharu, tapi Miharu memeluknya dengan erat. Setelah itu cahaya di mata Miharu tiba-tiba berubah, yang menandakan bahwa Lina telah bertukar kembali dengan Miharu. Miharu kembali memegang kendali atas tubuhnya. Jadi dari POV Miharu ketika ia sadar kembali, ia sedang dalam kondisi sedang berciuman dengan Ryo. Itu tentunya membuat Miharu terkejut dan sangat malu. Masato dengan santai mengatakan bahwa Miharu kini sudah dewasa. Aki segera menutup mata Masato, meskipun ia sendiri terus menatap scene ciuman Miharu. Sementara itu, semua orang satu persatu meneriaki nama Miharu. Semua orang berpindah tempat ke mansion Ryo, terkecuali Christina dan Liliana. Di sini Ryo menjelaskan mengenai Ryo, dewa bijak, bagaimana bisa semua orang melupakan Ryo, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ryo juga menjelaskan sedikit tentang Golem. Ryo ingin bertanya pada Miharu tentang detailnya, tapi di sini Miharu hanya menunduk malu dan meminta maaf. Miharu mengatakan bahwa ia tak ingat apa-apa sejak ia tertidur semalam. Itu karena tubuh Miharu diambil alih oleh Lina sepenuhnya. Oh iya, by the way, alasan Miharu di sini merasa malu itu sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena ia memang tak ingat apa-apa tentang semua yang telah terjadi. Dan alasan kedua adalah karena tanpa disadari ia sudah mencium Ryo sebelumnya. Lanjut, Ryo kemudian bertanya pada Celia tentang penghalang atau pelindung yang saat ini menyelimuti ibu kota kerajaan. Celia mengatakan bahwa ia juga tak tahu apa-apa tentang penghalang itu. Celia hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh Lina. Celia bahkan tak tahu cara kembali ke ruangan Lina. Raja Francois tak menyangka ada ruangan seperti itu di bawah tanah kerajaannya. Latifah kemudian bertanya apa yang akan dilakukan Ryo ke depannya. Ryo menjelaskan bahwa ia akan tinggal di mansion ini, setidaknya untuk saat ini. Latifah memaksa Ryo untuk tinggal di mansion selamanya. Ryo mengatakan bahwa itu sulit untuk dilakukan. Keberadaan Ryo sebagai transenden adalah sosok yang bisa dibilang tidak stabil. Ia tak tahu berapa lama penghalang Lina dapat bertahan. Mendengar itu, semua orang jadi sedih. Di sini, Raja Francois mengakhiri pembicaraan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin membuat jamuan makan siang untuk menyambut Ryo yang telah kembali. Tak lama setelah itu Satsuki muncul dan masuk ke ruangan. Saat ini Satsuki akhirnya sudah pulih. Semua orang yang telah mengkhawatirkan Satsuki satu persatu menyapa dan mendekati Satsuki. Satsuki kemudian menyapa dan mendekati Ryo. Mereka berdua pun mulai mengobrol. Scene kemudian berpindah ke beberapa jam setelahnya. Di siang hari diadakan jamuan makan di mansion. Rombongan Christina dan Liliana juga diundang. Terlihat kalau Ryo sedang dikerumuni oleh Latifah, Sora, dan Aisyah. Sora kesal karena dari tadi Latifah menempel terus pada Ryo. Latifah mengajak Sora untuk menempel juga. Tangan Ryo yang satunya masih kosong.
Sora dengan malu menolak dan bilang kalau ia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Tepat setelah Sora menolak, Aisyah langsung maju dan mengambil slot yang kosong itu. Sora semakin kesal karena Aisyah juga malah ikutan nempel ke Ryo. Sementara itu, terlihat Miharu yang tak berani mendekati Ryo. Itu karena ia masih malu sejak ciuman dengannya. Di sudut ruangan lainnya, ada Celia dan ibunya, yaitu Monica. Monica bertanya apakah Celia gak mau join dan ikut nempel ke Ryo. Celia menjawab bahwa dirinya lah yang pertama mengingat Ryo. Jadi kali ini ia akan membiarkan yang lainnya menguasai Ryo dulu. Monica kemudian mengatakan kalau ia ingin diperkenalkan dengan Ryo. Ia ingin diperkenalkan dengan pria yang dicintai oleh anaknya. Celia jadi malu, tapi Celia juga berpikir bahwa sudah saatnya ia harus memperkenalkan ibunya pada Ryo. Mereka berdua pun mendekati Ryo dan menyapanya. Celia memperkenalkan ibunya. Monica dan Ryo pun saling berkenalan. Di sini Monica sempat mengatakan bahwa ia sebagai calon mertua sangat senang berkenalan dengan Ryo. Mendengar itu, Celia terkejut dan jadi malu. Monica kemudian mengatakan bahwa Ryo itu kuat, tampan, baik hati, dan dapat diandalkan. Tak heran semua gadis Dimension memujanya. Ia mempercayakan Celia pada Ryo untuk kedepannya. Celia jadi makin malu. Celia segera menarik ibunya untuk pergi sebelum ia mengatakan hal memalukan lainnya. Singkat cerita, setelah jamuan selesai, Ryo mengundang perwakilan masing-masing kerajaan, yaitu Raja Francois dari Galar, Christina dari Restorasi, dan Liliana dari Sentostella. Tujuan Ryo mengundang mereka adalah untuk membicarakan tentang pahlawan. Karena ingatan mereka telah kembali, semua orang mungkin sudah melihat sendiri kekuatan penuh dari pahlawan. Nah, di sini Ryo menjelaskan bahwa kekuatan pahlawan itu didapatkan dari berasimilasi dengan roh agung. Makin tinggi level asimilasi, maka makin besar juga kekuatan dari pahlawan. Tapi makin besar juga kemungkinan roh agung akan mengambil alih tubuh pahlawan tersebut. Semakin sering seorang pahlawan terbunuh, maka makin tinggi juga level asimilasinya dengan roh agung. Nah, di sini Ryo meminta pada para pemimpin negara untuk menjaga pahlawan mereka masing-masing. Sebisa mungkin para pahlawan dijauhkan dari situasi yang memungkinkan mereka untuk terbunuh. Para pemimpin negara setuju dan menerima permintaan Ryo. Para pemimpin negara juga memutuskan untuk memberitahu tentang hal ini pada pahlawan mereka masing-masing. Raja Francois akan memberitahu pada Satsuki, Christina memberitahu Hiroaki, dan Liliana juga akan memberitahu Masato. Setelah itu pembicaraan pun berakhir. Raja Francois dan Liliana meninggalkan ruangan lebih dulu. Tersisa Christina dan Ryo di ruangan tersebut. Christina berterima kasih pada Ryo karena telah membantunya melarikan diri saat Rodania diserang. Meski sebenarnya Ryo tak mengharapkan imbalan, namun Christina memaksa Ryo untuk meminta sesuatu sebagai imbalannya. Ryo pun hanya meminta Christina untuk sering-sering datang ke mansion. Meski awalnya tak puas dengan permintaan Ryo, tapi Christina pun menerima permintaan itu. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Miharu di kamarnya. Tepat setelah jamuan, Miharu sedang menyendiri di kamarnya. Pada akhirnya, Miharu belum berani menatap Ryo sedikit pun. Ia masih kepikiran masalah ciuman sebelumnya. Di sini Miharu berpikir bahwa semua ini adalah ulah Lina yang mengendalikan tubuhnya. Miharu pikir kalau Lina adalah orang yang sering muncul di mimpinya akhir-akhir ini. Ia berpikir bisa bertemu Lina lagi jika ia tidur. Jadi Miharu pun segera tidur. Tak lama kemudian setelah Miharu tertidur, di dalam mimpinya kini ia berada di ruangan putih bersih sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba muncul suara Lina yang menyapa Miharu. Miharu langsung menyinggung topik ciuman. Ia meminta Lina agar tidak menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang aneh seperti mencium orang. Lina menjawab bahwa itu tak apa-apa, karena yang dicium adalah orang yang dicintainya. Miharu mengatakan bahwa itu tentunya tak boleh, apalagi itu adalah ciuman pertamanya. Lina langsung membantah dan mengungkap bahwa itu bukan ciuman pertama Miharu. Ciuman pertamanya adalah dengan Amakawa Haruto ketika ia berumur 7 tahun. Miharu tak mengelak, yang berarti itu bisa jadi benar. Lina lanjut dengan mengolok Miharu. Ia mengatakan bahwa Miharu takkan bisa memberikan ciuman pertamanya kepada Ryo, karena telah diberikan pada Haruto. Miharu tak bisa mengelak dan hanya bisa terdiam.
Setelah itu, Lina tiba-tiba bertanya, yang mana yang lebih disukai Miharu, Amakawa Haruto, atau Ryo? Pertanyaan itu sangat menusuk bagi Miharu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Ryo yang baru selesai berbicara dengan Raja Francois, Christina, dan Liliana. Ryo kembali ke kamarnya. Saat di depan pintu, ia bertemu dengan Miharu. Sambil terlihat malu-malu, Miharu mengatakan bahwa ada hal yang ingin ia bicarakan dengan Ryo. Ryo pun masuk ke kamarnya bersama Miharu. Di dalam kamar, Miharu tiba-tiba memeluk Ryo dan mendorongnya ke tempat tidur. Ryo tentunya kaget dengan serangan tiba-tiba dari Miharu. Miharu menduduki Ryo lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Ryo. Di sini Ryo bisa menebak kalau yang mengendalikan tubuh Miharu saat ini adalah Lina, karena Miharu tak mungkin melakukan hal seperti ini. Lina mengakuinya. Ryo segera meminta Lina untuk menjauh darinya. Lina menolak dan malah menggoda Ryo dengan nakal. Ryo mengatakan kalau Lina memang tak berniat untuk menyerangnya, maka mending mereka bicara saja. Lina menggoda dan mengatakan jika ia beneran menyerang, apakah itu berarti Ryo akan membiarkannya. Ryo mengatakan bahwa tentu saja ia akan melawan. Lina mengatakan bahwa itu bohong. Lina tahu bahwa sebenarnya tubuh Ryo itu sedang lelah karena efek mengaktifkan otoritasnya. Jika Ryo melepaskan seni rohnya, bahkan untuk berjalan saja akan terasa sulit. Ryo terkejut karena Lina bahkan bisa tahu sampai sejauh itu. Lina menyarankan Ryo agar tidak menggunakan asimilasi di atas 100% terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Kalau tidak, tubuh Ryo takkan bisa kembali lagi menjadi tubuh manusia biasa. Di sini Lina juga menjelaskan bahwa penghalang yang menyelimuti ibu kota dalam kondisi stabil. Jadi Ryo bisa tinggal di mansion dengan tenang. Tapi jika Ryo keluar dari penghalang, aturan Tuhan akan kembali berlaku padanya. Jadi Lina menyarankan untuk selalu membawa topeng. Setelah itu Lina kemudian masuk ke topik utama. Ia menjelaskan kalau ia tak bisa memberitahu masa depan secara langsung pada Ryo. Tapi ke depannya ia akan memberi semacam saran atau nasihat pada Ryo. Nasihat itu bisa saja baik atau buruk. Nasihat itu bahkan bisa saja membuat Ryo menyesali perbuatannya. Karena itulah keputusan tetap ada di tangan Ryo. Terserah Ryo mau percaya dan melakukannya atau tidak. Mendengar itu, Ryo mengatakan bahwa Lina ini seperti utusan yang tak bisa diandalkan. Lina membenarkan itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah dewa bijak yang kejam dan tak bisa sepenuhnya dipercaya. Karena itu jugalah Sora membenci Lina. Lina kemudian mengatakan bahwa Ryo itu terlalu baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan saat ini. Karena itulah Lina membuat beberapa kejahilan sebelumnya, mulai dari mencium Ryo dengan tubuh Miharu, hingga berpura-pura menjadi Miharu dan menyerangnya ke tempat tidur seperti yang ia lakukan barusan. Itu semua agar Ryo berpikir bahwa Lina tak bisa sepenuhnya dipercaya. Meskipun begitu, di sini Ryo setidaknya ingin tetap mendengar saran ataupun nasihat dari Lina. Nah, di sini Lina kemudian memberikan 3 saran kepada Ryo. Saran pertama, labirin di kota suci bukanlah tempat yang tepat untuk mencari petunjuk 1000 tahun yang lalu. Kalau mau mencari petunjuk, carilah di tempat lain. Ryo bertanya di mana tempat yang dimaksud oleh Lina ini, tapi tentunya Lina tak bisa memberitahunya. Saran kedua, tambah familiar. Buatlah familiar lain selain Sora. Nah, tentang saran kedua ini, Ryo tentu saja keberatan. Itu karena ia tahu bahwa seorang familiar juga akan dilupakan oleh dunia. Ryo tak ingin itu terjadi pada orang lain, apalagi pada orang terdekatnya. Nah, volume 25 ini pun ditutup dengan saran ketiga dari Lina. Saran ketiga, Christina adalah pilihan yang tepat untuk menjadi familiar Ryo selanjutnya. Nah, mungkin itulah part ketiga atau part terakhir untuk pembahasan alur cerita volume 25 ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut bahas volume 26. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.